Hai Sobat Komputek, selamat datang di YouTube Sobat Komputek. Perkenalkan saya Tommy, salah satu kontributor di YouTube Sobat Komputek. Di sini saya akan berbagi tentang framework Vue.js, yaitu salah satu framework JavaScript yang biasa digunakan untuk enterprise di perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi, sobat semuanya, kalau ingin mengikuti playlist YouTube ini, sebaiknya sobat sudah menguasai tentang HTML, CSS, maupun JavaScript. Jadi ini kita akan masuk langsung ke framework. Jadi sobat semuanya bisa mengikuti apabila sudah menguasai apa itu HTML, CSS maupun JavaScript. Jadi apa sih yang sobat semuanya perlukan di sini? Di laptop sobat semuanya harus sudah terinstall yang pertama adalah Node.js. Jadi ini adalah suatu package yang digunakan untuk running dari Vue.js. Sobat semuanya bisa membuka vue.js.org untuk website dari Vue.js itu sendiri. Jadi di sini kita ada get started, kita pilih ini. Terus di sini ada introduction. Sobat semuanya bisa baca. Mungkin saya langsung ke quick start saja. Jadi di sini kalau sobat semuanya sudah menginstal package manager dari Node.js, sobat Komputek bisa install ya menggunakan npm create view at latest. Jadi di sini kita copy saja, terus kita pindah ke Visual Studio Code atau code editor dari sobat semuanya. Terus bisa buka terminal dan kita pastekan saja npm create view at latest seperti itu ya. Terus di sini ada pertanyaan untuk project name-nya, kita buat aja belajar view sobat Komputek. TypeScript, sementara kita pakai JavaScript terlebih dahulu, jadi TypeScript-nya kita no, terus JSX supportnya no, view router kita pilih yang yes, pinnya untuk state manajemennya kita pilih yang no, unit testingnya no, terus yang ini no. Jadi untuk package-nya, untuk project-nya sudah tercreate ya di sini. Belajar view dari sobat Komputek. Terus kita masuk ke foldernya dengan copy cd belajar view sobat Komputek. Jadi cd itu change directory, jadi kita bisa masuk ke sini. Setelah itu kita bisa npm install untuk menginstal semua dependensinya. Nah, semuanya udah keinstall. Nah, di sini sudah masuk foldernya. Terus yang terakhir kita bisa npm run dev untuk merunning dari Vue.js. Nah, di sini sobat bisa lihat bahwa Vue.js sudah berjalan di localhost server di port 5173. Jadi kita buka saja di browser. Di sini saya buka di sini. Ya, jadi sekarang project Vue.js sudah berjalan di lokal laptop sobat Komputek semuanya. Jadi kita bisa memulai untuk ngoding front end menggunakan Vue.js mulai dari sini. Uh, jadi kita akan mulai dari melihat dokumentasinya ya, dari creating aplikasi. Ini yang sudah kita lakukan tadi. Terus kita akan mempelajari tentang template syntax. Jadi yang pertama adalah tentang text interpolation. Jadi di Vue.js kita bisa membuat sebuah variabel lalu memanggilnya ke dalam sebuah template. Jadi di sini kita bisa membuka dari src terus ada di app.foo. Nah, ini adalah yang mengenerate untuk tampilan awal yang tadi. Jadi kita delete saja semuanya. Terus yang importnya juga kita delete terlebih dahulu.
Di sini kita bisa melihat ada struktur dasar dari Vue.js, yaitu script, template, dan style. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan text interpolation di sini. Kita membuat seperti ini ya, span untuk mencetak sebuah message di Vue.js. Jadi kita bisa membuat sebuah variabel dengan nama message, terus kita ketikkan halo sobat Komputek. Kita save dan kita lihat hasilnya. Di sini akan tercetak message yang kita buat di HTML-nya dan halo sobat Komputek yang dari variabel seperti itu. Kita juga bisa menggunakan raw HTML di sini. Caranya sama, kita bisa copy yang bagian ini ya, terus kita taruh di bawahnya mungkin. Nah, di sini using VHTML secara directive. Nah, di sini kita ambil dari message-nya, kita save dan kita lihat hasilnya. Di sini halo sobat Komputeknya tercetak menggunakan VHTML seperti itu. Terus yang ketiga tentang atribut bindings. Nah, di Vue sendiri kita bisa membinding, mengambil suatu variabel untuk dijadikan sebuah ID maupun kelas. Kita ambil contoh di sini, kita punya div yang memiliki ID dari dynamic ID. Jadi kita copy, kita taruh di sini ya. Mungkin yang atas kita bisa hapus. Nah, ini ID. Sebagai contohnya, kita akan membuat variabel dengan nama dynamic ID untuk memanggil sebuah ID HTML. Kita buat di sini dynamic ID. ID-nya adalah heading, misal heading 1. Terus kita bikin di stylenya menggunakan ID heading 1. Contohnya di sini font size-nya kita buat menjadi 40 px. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah tulisan dari, kita panggil ini yang halo sobat Komputek seperti ini, terus kita save. Maka hasilnya dia akan memberikan ID, yaitu heading 1 kepada tulisan message. Hasilnya maka akan menjadi seperti ini. Jadi bisa kita lihat bedanya ya. Kalau kita tidak menggunakan ID dari dynamic ID, maka hasilnya adalah seperti ini ya, kecil. Dan ini dari dynamic ID. Jadi kita bisa memanggil sebuah ID dari variabel gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, dia memiliki ID dari heading 1. Seperti itu ya sobat ya. Selanjutnya, ini bukan cuman untuk ID ya sobat. Jadi kita bisa menggunakannya untuk kelas juga seperti ini. Misal kita kelas dynamic ID, di sini kita ganti ke kelas. Ini juga akan sama. Nah, untuk VBind sendiri sebenarnya kita bisa menggunakan cara singkatnya, tidak perlu ditulis VBind, kita cuman menggunakan titik 2 seperti ini juga bisa. Seperti ini ya. Sebutannya shorthand. Terus kita juga bisa menggunakan untuk misal menggunakan VBind ini untuk disable sebuah button. Contohnya ini ya sobat ya. Kita akan bikin untuk sebuah button dengan nama button. Terus kita bikin sebuah variabel. Kalau disable-nya
true, maka di sini akan disable-nya akan menjadi true. Jadi kita lihat di sini ya, buttonnya bisa dilihat ini tidak bisa diklik gitu. Ini kalau semisal kita bikin false, maka dia akan aktif, buttonnya bisa diklik. Seperti itu ya sobat ya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan dynamically binding multiple attribute. Jadi beberapa atribut untuk dijadikan dalam sekali binding. Jadi kita bikin sebuah objek. Contohnya di sini container sama wrapper. Kita lihat di sini ada tidak ada. Jadi ini kita membuat sebuah container sama wrapper. Jadi contohnya kita bikin sebuah div, terus kita masukkan menjadi vbind dengan object of attribute. Dia akan memasukkan ID dan kelasnya ke dalam div yang ini. Jadi kalau semisal kita buat ID container di sini, container, terus kita membuat sebuah container dengan width misal 300 px, height-nya kita bikin 300 px, dan background-nya misal warna merah. Terus kita bikin sebuah kelas dengan nama wrapper. Di sini kita membuatnya menjadi font size-nya misal 24 dan warnanya biru misal. Terus kita masukkan message yang tadi, maka hasilnya seperti ini ya. Sorry, ini buttonnya kita hapus dulu aja, nah biar jelas. Jadi di sini kita hanya perlu menambahkan satu objek yang ini, objek atribut ke dalam vbind, maka dia sudah otomatis memasukkan ID container dan kelas wrapper. Jadi bisa kita lihat di inspect-nya. Untuk bagian ini, jadi ID-nya container dan kelasnya wrapper, tanpa kita perlu untuk menulisnya satu persatu seperti itu. Selanjutnya kita bisa menggunakan JavaScript expression di Vue.js. Contohnya kita memiliki satu variabel dengan nama number misal, dengan nilai awalnya adalah 1. Terus di sini kita akan memanggil number ini, variabel number ditambah dengan 1. Maka harusnya di sini akan tercetak 2 karena di variabelnya adalah numbernya 1, terus kita tambahkan 1 di template-nya. Di sini kita lihat hasilnya 2. Jadi apabila kita di sini menambahkan 2, maka dia akan jadi 3 seperti itu. Mencetak variabel di template, kita juga bisa menggunakannya untuk ternary function di JavaScript. Jadi contohnya seperti ini. Kita membuat sebuah condition di mana apakah oke ini bernilai true. Kalau iya, maka dia akan mencetak yes. Kalau semisal nilainya false, maka dia akan mencetak no. Jadi kita buat variabelnya, yaitu variabel oke, nilainya true semisal ya. Maka sobat bisa lihat di sini, ketika nilainya true, maka yang tercetak harusnya adalah yes. Di sini ya yes. Terus apabila kita membuatnya menjadi false nilai variabelnya, maka dia akan tercetak no seperti itu.
Selain itu juga kita bisa menggunakan sintak-sintak yang ada di JavaScript lainnya. Contohnya seperti ini. Ini kita akan membuat membalik suatu array. Jadi suatu string, sorry. Jadi di sini kita menggunakan string yang sudah ada ya dari message ini. Terus kita split, lalu kita reverse dan kita joinkan. Hasilnya maka ini akan terbalik ya dari Sobat Komputek ini. Jadi seperti itu. Kita bisa juga menggunakan yang lainnya seperti itu uppercase misal. Maka di sini semuanya akan tercetak secara kapital seperti itu ya. Terus selanjutnya kita juga bisa menambahkan untuk di dalam ID ya atau maupun kelas. Jadi contohnya kalau kita membuat seperti ini, kita hapus dulu. Kita membuat list ID ID gitu, cons ID sama dengan 1 misal. Maka di sini kita akan cetak message. Kita dapat lihat di sini, maka dia akan memiliki list 1 seperti itu ya. Jadi ini list strip 1, kita bisa cetak ini ID ini di dalam binding gitu. Selanjutnya kita juga bisa memanggil fungsi di dalam template Vue.js. Jadi contohnya kita akan membuat sebuah tanggal menggunakan function bernama format date. Jadi kita akan membuat ini ya, format date kita taruh di sini misal. Nah, terus kita punya sebuah variabel bernama date. Contohnya tanggal saat video ini dibuat 2024 bulan 2 tanggal 18. Nah, terus kita membuat sebuah function namanya format date. Terus kita bisa membuat seperti ini, formatted gini ya, formatted date, new date, terus kita masukkan dari date, terus kita bisa gunakan tuh locale string and us. Oke. Terus kita buat year-nya numeric, month kita bikin untuk long, dan d-nya kita bikin numeric juga. Terus kita balikan si formatted date ini menggunakan return formatted date. Maka hasilnya dari template ini akan memanggil function format date seperti itu. Jadi format date ini akan memanggil function dari format date yang ada di sini. Atau mungkin karena ini dia memparsing sebuah param ya, kita bikin untuk params saja. Jadi params ini dia memanggil dari variabel, terus paramsnya ini untuk memformat yang ini. Jadi hasilnya maka akan diubah menjadi Februari 18 2024 yang dari format angka seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan if else condition di Vue.js di templatingnya. Jadi contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan, kita hapus saja no you see me. Nah ini apabila ada variable sin, apabila variable sin ini bernilai true, maka no you see me ini akan tampil. Contohnya seperti ini, kita bikin variabel lagi,
yaitu sin. Terus kita kasih nilainya adalah true, maka di sini akan tercetak no you see me. Nah, apabila kita membuat variabel sin ini menjadi false, maka di sini tidak tercetak apa-apa karena dia tidak terlihat karena VIF-nya false. Jadi ini bisa seperti ini. Kita juga bisa menggunakan yang namanya VElse. Jadi if nilai sin-nya ini true, maka dia akan mencetak yang atas no you see me. Nah, apabila nilainya false, maka dia akan mencetak you can see me. Misal seperti ini. Jadi kalau nilainya false, yang dicetak adalah you cannot see me. Terus kalau semisal nilainya true, dia akan mencetak yang no you see me. Seperti itu. Jadi selanjutnya, jadi kita copy yang ini, yang menggunakan shorthand. Kita tidak perlu menggunakan vbind. Terus kita pakai di sini misal, nah URL-nya ini di sini di A-nya kita buat misal click me gitu. Terus kita bikin variabel yang bernama URL. Nah, dia nanti akan berpindah misal ke misal ke sobat komputek seperti ini ya. Jadi ketika ini diklik, maka dia akan berpindah ke sobat komputek dari URL-nya gitu. Cuman karena ini belum ada routernya, jadi ini belum berpindah, masih di halaman yang sama. Terus selanjutnya kita juga bisa menggunakan add click. Jadi ada yang tadi adalah vbind, terus yang ini kita menggunakan von. Nah, von ini kita bisa menggunakan shorthand-nya adalah menggunakan add. Contohnya di sini click. Nah, kita akan membuat sebuah function dengan nama do something. Nah, ketika diklik maka dia akan memanggil function dari do something. Contohnya di sini kita membuat a, terus kita buat click me. Selanjutnya kita bikin function yang ini ya, function namanya do something. Kita bikin alert saja, alert namanya kita panggil dari message yang di sini, halo sobat komputek. Jadi ketika tag A ini nanti diklik, maka dia akan memanggil function do something dan mengeluarkan alert dari message. Kita coba click me, dia akan mengeluarkan alert seperti ini. Terus selanjutnya kita bisa menggunakan untuk di form ya, form modifier. Misalnya di sini kita memiliki sebuah form gitu, terus ada sebuah button, terus kita buat buttonnya dengan nama klik atau mungkin submit. Terus ini type buttonnya adalah submit. Maka ketika dia di submit, dia akan memanggil function on submit. Mungkin kita pakai do something ini on submit. Jadi ketika button submit ini diklik, maka dia akan memanggil function on submit. Hasilnya submit. Nah, seperti ini ya sobat semuanya ya. Aduh. Jadi mungkin itu video sharing dari saya untuk playlist Vue.js kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan untuk materi dari reactivity fundamental dari Vue.js.